Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sejatinya tak semua waliullah atau kekasih Allah adalah seorang ulama, pejuang Islam, atau keturunan orang-orang saleh. Seperti yang akan kita kisahkan pada video kali ini, yaitu terdapat kisah nyata seorang supir yang menjadi waliullah. Lantas, amal apa perbuatannya hingga mendapatkan derajat tinggi di mata Allah? Tapi sebelum video ini kita lanjut, alangkah baiknya silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel ini terus berkembang. Sahabat seiman, ini merupakan kisah nyata Muhsin, seorang sopir yang menjadi waliullah. Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan adalah sopir pribadi seorang juragan di Malang. Suatu hari, Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Batu Lawang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Muhsin mengantar sang majikan menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Akhirnya mereka sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Muhsin tak mengantar majikannya masuk ke dalam ruangan tamu sang kiai, sebab sebagai seorang sopir, ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika Muhsin tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya sang majikan menghampiri Muhsin dan meminta ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Muhsin. Muhsin pun heran, ia bertanya dalam hati, kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam? Akhirnya, Muhsin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Muhsin menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda? Dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajak sopirnya juga, tanya sang majikan. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya, maka saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali, ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muhsin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Ia sendiri tidak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tersebut tentang masa depan sopir pribadinya itu. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anak kepada Kiai Muhsin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya, namun semakin lama kewalian Kiai Muhsin terdengar di berbagai daerah. Akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Batu Lawang, Kabupaten Malang. Setahun kemudian, santrinya mencapai 100 orang. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah, hingga saat ini jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan anak. Sahabat seiman, rupanya Kiai Muhsin menjadi waliullah bermula dari seorang sopir yang selalu takut kepada Allah dimanapun ia berada. Beliau juga tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kiai Muhsin juga selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Sahabat seiman, inilah kisah sopir yang terpilih menjadi waliullah. Mari kita ambil hikmah pada kisah di atas.
Tentunya kita juga berharap agar Allah juga menjadikan kita sebagai hamba pilihannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat seiman, jangan lupa klik like, share, dan komen di bawah video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, bagikan kepada teman dan saudara terdekat Anda. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.